Oke, nih. If A plus B plus C equals to 210, A equals to 4B, and A equals to 1/4 C, then the value of A is. Kita punya di sini tiga persamaan, tiga model matematika yang diminta adalah value of A atau nilai dari A. Nah, gimana caranya? Ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Kita bisa pakai cara eliminasi atau bisa pakai cara substitusi. Baik, di sini kita punya tiga persamaan. Ini persamaan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, cara mengerjakannya gimana? Karena di sini kita mencari nilai A, maka nilai yang di sini persamaannya itu harus kita bikin menjadi B sama dengan. Ini kan masih berupa A sama dengan. Iya kan? A sama dengan 4B. Bagaimana kalau kita bikin menjadi B sama dengan? Berarti 4-nya itu pindah ke bagian A tapi di bagian penyebut. Sehingga nanti menjadi 1/4 A sama dengan B. Atau B itu sama dengan 1/4 A. Ya, kita punya yang persamaan ini. Lalu persamaan yang ini, A sama dengan 1/4 C. Nah, ini pun kita bikin menjadi C sama dengan. Gimana caranya? Berarti 4 ini harus dikali dengan A. Sehingga C sama dengan 4A. Nah, kita sudah punya dua persamaan. B sama dengan 1/4A dan C sama dengan 4A. Dari kedua nilai ini, nanti kita lakukan metode substitusi. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi B di sini itu nanti kita ganti dengan 1/4A. Dan C yang di sini itu kita ganti dengan 4A. Begitu. Oke, jadi persamaan yang pertama tadi apa? A ditambah B ditambah C sama dengan 210. A-nya tetap kita tulis A, B sama C-nya yang berubah. B-nya kita ganti dengan 1/4A. C-nya kita ganti dengan 4A. Sama dengan 210. Nah, di sini sekarang ada A, ada 1/4A, ada 4A. Gimana cara menjumlahkannya itu? Kalau A ditambah 4A kan gampang ya? Berapa itu Arya? Kalau A ditambah 4A, itu kan cuma tinggal 5A. 5A. Ya, 5A. 5A. Lalu ditambah dengan 1/4A. Sama dengan 210. Nah, berapakah yang ini? 5A ditambah 1/4A. Berapa itu? Coba kamu hitung dulu. 5A ditambah 1/4A. Misalkan 5 apel Eh, ditambah satu 5, perempat apel. 5A, 5,25A. Kalau dibikin pecahan berapa? Itu kan dalam bentuk desimal. Kalau dibikin pecahan gimana? 5, Lima 1, koma dua lima. 5, kalau 5,25 kalau dipecahan 5,14, 5, 5, 1 per 4. Ya, 5/1/4. Ini kan masih dalam bentuk pecahan campuran ya. Kalau dibikin dalam bentuk pecahan biasa gimana? 21 per 4. Yaps, 21/4A sama dengan 210. Nah, dari sini kita tinggal dibolak-balik aja, diutak-atik. Kalau 21/4 ada di sini, kita pindah ke ruas kanan nanti akan menjadi dibalik, yaitu 4 dibagi 21. Jadi 210 sama dengan, di sini kan 21 dibagi 4. Kita pindah ke ruas kanan, tapi dalam posisi dibalik. 4 dibagi 21. Gitu. Teorinya seperti itu. Nah, biar memudahkan perhitungan, kamu jangan langsung mengalihkan ini dengan ini. Tapi coba bagi dulu. 210 dibagi 21. Itu kita bagi dulu, hasilnya adalah 10. Lalu 10 dikali 4, hasilnya adalah 40.
Ya. Jadi nilai A yang diminta oleh soal itu adalah 40. Nih, gitu ya. Gimana Arya? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut ke soal yang nomor 43. Kenapa? Gak apa-apa. Oke. Nah, 43 ini membahas tentang paralelogram atau jajar genjang. In the figure, ABCD is a parallelogram with AE sama dengan EF sama dengan FB. What is the ratio of the area of the triangle ADE to the area of the parallelogram ABCD? Jadi pada gambar ini tuh kita punya suatu paralelogram atau dalam bahasa Indonesia itu adalah jajar genjang, yaitu A, B, C, D. AE itu sama dengan EF sama dengan FB. Yang mana itu? Nih, AE di sini ternyata sama dengan EF sama dengan FB. Nah, yang diminta adalah what is the ratio? Apa itu? Apa rasio? Berapa rasio atau perbandingan ya? Perbandingan area atau luas dari segitiga ADE. ADE itu yang mana? ADE itu adalah A ke D, kemudian ke E, lalu balik lagi ke A. Itu. Jadi diminta mencari berapa perbandingan luas segitiga ADE terhadap luas dari jajar genjang A, B, C, D. Seperti itu. Nah, karena yang diminta itu perbandingan, maka kita nggak perlu cari tahu tingginya berapa, alasnya berapa, bahkan panjang sisinya berapa itu nggak perlu. Karena nanti bakal lari ke rasio atau perbandingan. Jadi yang perlu kita cari tahu hanya tentang luasnya saja. Luas dari segitiganya dan luas dari jajar genjangnya. Kita cari satu persatu di sini. Yang pertama luas untuk segitiga. Segitiga apa tadi? ADE. Luas segitiga itu apa, Arya? Setengah. Tinggi alas kali A kali kali T Ya, bagi dua. alas kali tinggi bagi dua. Alasnya itu kan yang bawah di sini. Ini kita misalkan sebagai A gitu ya. Kita tulis A dikali tinggi. Tinggi itu bukan yang sisi miring. Tapi tinggi itu adalah garis yang tegak lurus terhadap alas. Ini yang saya parsir dengan garis putus-putus ya. Yang tegak lurus sama alas. Bukan yang miring yang warna orange. Tapi yang tegak lurus. Ini tuh T. Berarti A dikali T dibagi dengan 2. Sama dengan AT dibagi dengan 2. Gitu ya. AT dibagi dengan 2. Alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Yang kedua adalah luas jajar genjang. Kalau luas jajar genjang gimana? Apa luasnya? Jajar genjang itu luasnya adalah alas dikali dengan tinggi. Tidak perlu dibagi dengan 2. Nah, masalahnya di sini alasnya itu ada berapa? Kalau ini itu ke sini itu A, ini ke sini pun juga A. Karena sama tadi tuh, AE sama dengan EF sama dengan FB. Ini ke sini pun juga A. Jadi alasnya ada berapa? Alasnya kan dari sini ke sini kan? Ya A ditambah A ditambah A. Jadi jajar genjang ini punya alas sebanyak 3 A. Dikali dengan tinggi. Tingginya yang mana? Sama tingginya dengan yang segitiga tadi. Yang ini tingginya. Yaitu T. Nah, 3A dikali T kita tulis 3AT. Nah, sekarang kita sudah mengetahui masing-masing luas dari segitiga dan dari jajar genjang. Sekarang kita cari perbandingannya, rasionya, sesuai dengan yang diminta oleh soal.
Berarti kita bandingin luas segitiganya dengan luas jajar genjangnya. Luas segitiganya tadi adalah AT dibagi dengan 2, jajar genjangnya adalah 3AT. Nah, ini kan sebenarnya bentuk AT dibagi 2 dibagi lagi dengan 3AT itu sama aja dengan AT dibagi 2 tapi dibagi 3AT. Seperti ini kan? Nah, agar pembagian yang di belakang ini berubah menjadi perkalian, maka harus kita balik yang bagian belakang. Sehingga AT dibagi 2 dikali dengan 1/3AT. Nah, di sini AT-nya bisa kita coret. Kenapa dicoret? Karena AT dibagi dengan AT itu sama dengan 1. Sehingga sekarang tinggal 1 dibagi 2 dikali 3, yaitu 6. Nah, jadi perbandingannya antara segitiga ADE dengan paralelogram itu adalah 1/6. Ya. 1/6. Ini hasilnya. Gitu ya. Ada pertanyaan Arya soal 43? Nggak ada ya. Saya lanjut ya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke soal 44. Ini tentang sudut. Oke, coba kita bahas di sini. Pada gambar di samping, BC itu sama dengan AC. BC itu yang mana BC? Gambarnya, oh ini. BC itu yang ini ya. Garis BC itu sama dengan garis AC. AC itu yang ini. Nah, BC sama dengan AC. Jika besar sudut BAC adalah 35, BAC berarti yang di sini. 35. Berapakah besar sudut DBE? DBE berarti yang ini ya. DBE. Nah, itu yang dicari. Kita cek dulu untuk segitiganya. Segitiga yang di sini apa tadi? A, B, sama C. A, B, C. Di sini punya syarat bahwa dua garisnya itu sama. BC itu sama dengan AC. B itu di sini, C itu di sini, jadi BC sama dengan AC. Ternyata segitiganya itu punya dua garis yang sama. Kalau suatu segitiga punya dua panjang garis yang sama atau dua sisi yang sama, maka segitiganya itu kita sebut sebagai segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki. Jadi pada bagian kakinya nanti dia punya sudut yang sama. Yaitu kalau di sini 35, maka bagian kaki yang lain juga 35 derajat. Otomatis yang di sini itu bisa kita cari dengan menggunakan sifat sudut segitiga, yaitu 35 ditambah 35 ditambah X sama dengan 180 derajat. Kenapa 180? Karena jumlah dari tiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, dari sini 35 tambah 35 ini 70 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat, yaitu X-nya sama dengan 110 derajat. Ya, jadi di sini adalah 110 derajat. Nah, di sini itu ada sudut berpelurus ya. Jadi kita punya suatu teori bahwa kalau sudut berpelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, salah satunya 110 derajat. Berarti sisi yang lainnya berapa? Sudut yang lainnya 70 derajat. Di sini pun juga 70 derajat. Kenapa 70 derajat di sini? Karena dia merupakan segitiga sama kaki ya.
Ini merupakan jari-jari pada lingkaran, ini pun juga jari-jari pada lingkaran. Jadi sama-sama 70, di sini pun juga 70. Pertanyaannya sekarang di sini berapa sudutnya? Ya gampang. 70 ditambah 70 ditambah X sama dengan 180. 70 tambah 70, 140 ditambah X sama dengan 180, maka X-nya sama dengan ini dikurang ini yaitu 40. Jadi di sini 40. Nah, yang ditanyakan adalah sudut yang di sini ya. Berarti 180 derajat dikurang Ya, 35 ada yang WhatsApp. ditambah Nah, 40 derajat. Ya, 180 dikurang dengan 75 derajat, yaitu hasilnya 105 derajat. Ya, ini area di bawah. Itu juga hasilnya adalah 105 derajat. Gitu ya. Oke, Arya, untuk pembelajaran kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena saya lagi di kampung ini di Jawa Timur dan di sini sudah mau azan, jadi saya perlu beres-beres juga, perlu persiapan buat sholat, perlu mandi juga ya. Gak apa-apa ya, kalau saya sudahi sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita, nanti akan saya laporkan hanya selama 1 jam untuk proses pembelajarannya. Gitu ya. oke. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.